Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Sebab hanya Yesus, hanya Dia yang layak disembah, Dia yang layak diagungkan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa yang di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh datang di bawah kaki-Mu Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh teramat baik buat kehidupan kami Tuhan. Engkau mau pimpin ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesainya di pimpinan dari Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Mari kita sama-sama kita katakan, ada kuasa dalam darahnya. Sebut nama Tuhan, ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Katakan, ada kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Haleluya. Ada darah anak domba Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian. Kami mau hidupkan mengenal firman Tuhan.
senang sekali hari ini bisa menyampaikan renungan tentang bagaimana kita harus hidup di dalam Tuhan menghadapi berbagai macam cobaan. Saat ini kita menghadapi hal yang besar, sedunia orang semua takut mendengarnya. Tapi puji nama Tuhan, kita sebagai orang percaya, apapun itu yang menakutkan sekalipun, kita tidak usah takut. Karena kita adalah orang-orang yang percaya sama Tuhan. Itu sebabnya kita dituntut untuk stabil. Stabil perjalanan kita, kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Orang yang stabil, orang yang telah melalui ujian, tetap dia tidak goyah. Tidak berubah terhadap apapun, di dalam ketidakberdayaan sekalipun. Itu sebabnya kita bersyukur sama Tuhan kalau kita dijadikan tiang-tiang gereja dari dasar kebenaran, sehingga kita mampu melewati hari-hari jahat ini karena kita selalu ditopang oleh Tuhan. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama, di sini zamannya palsu semuanya. Kepalsuan ada di sini. Tapi saya tidak mau baca dari semua ayat ini. Saya akan baca dari ayat yang ke-5 sampai 6. Ayat yang keempat sampai 3 ayat yang keempat, begini bunyinya. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kami dengan cerita ya pun isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpang mereka sampai hari penghakiman. Itu sebabnya saudara, kita dituntut sekali lagi stabil. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai 6 saya baca untuk Anda. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 3. Jikalau kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah.
Ayat 6 terakhir saya akan baca, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, itu sebabnya kalau kita sudah dipilih sama Tuhan, jangan kita sia-siakan kesempatan ini biar kehidupan kita dalam kerohanian kita tetap stabil seperti Tuhan. Walaupun dia tidak disukai di desanya sendiri, di kampungnya sendiri, tapi dia tetap menghadapi semua itu dengan kesederhanaannya, dengan rendah hatinya. Dia bisa lewati sampai-sampai dia harus menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Dia tetap stabil walaupun dia merasa tidak mampu lewati hari-harinya luar biasa itu, tapi dia berseru kepada Bapaknya, dia kembalikan kepada Bapaknya, bukan kehendaknya yang jadi, tetapi biar kehendak Bapa. Nah, dari kehendak Bapa itulah kita semua diselamatkan. Mana orang-orang yang dulu mengeluh-ngeluhkan hari pondok daun itu, bersorak-sorai menyambut Tuhan Yesus, tapi terakhir mereka salibkan dia. Jangan kita seperti itu ya saudara, biar kita mau beriman dengan stabil di hadapan Tuhan. Kita baca di ayat penutup Wahyu 3 ayat yang ke 10 dan 14. Begini bunyinya, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang dan seluruh dunia untuk mencobai mereka dan diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. 12. Barang siapa menang, ia akan jadikan soko guru di dalam bait suci Allah, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Renungan saya sampaikan sampai di sini. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita menggantikanku. Dengan darah-Mu
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan mengadakan perjamuan suci beda seperti biasanya. Karena persoalan dengan virus corona COVID-19, kita akan mengadakan perjamuan suci di rumah kita masing-masing. Tapi hati kita tetap berpaut kepada Dia. Percaya bahwa apa yang kita lakukan, Tuhan melihat keadaan kita. Saudara, mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dan saya akan membacakan beberapa ayat untuk saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawang kita tinggi-tinggi yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga aku mengambil cawang. Sesudah makan aku berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang ku meteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita minum cawang ini melambangkan tubuh darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Meskipun kami melakukan ini di rumah perjamuan suci, tapi hati kami mengingat akan kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, berkati sidang jemaat-Mu yang melakukan ini di rumah masing-masing. Berkati, jagai mereka dari virus-virus yang akan menghambat atau menghinggap mereka, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan. Hati kami berpaut pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami sampai Engkau datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur berterima kasih di mana kami boleh merayakan Paskah. Walaupun kami merayakan ini di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Kau lindungi kami hari lepas hari sampai kepada hari ini. Kami boleh dilindungi oleh Tuhan karena darah-Mu membungkus kami sehingga kami luput dari corona. Tuhan, untuk hari-hari selanjutnya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang memerintahkan kami sehingga kami selamat dari corona. Siang ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi negara kami, baik TNI Polri, untuk dapat bisa memberikan solusi yang baik buat kelanjutan hidup bangsa kami. Selamat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami dapat melewati hari lepas hari. Semuanya ini karena pertolongan Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, sehingga dapat mengatur negara ini, sehingga semua dapat terjamin hidup dari yang rakyat paling bawah sampai yang paling atas. Tuhan, Kau mau tolong semuanya bersatu padu untuk menghadapi corona ini. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang kekasih, mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita mau menerima berkat dari Ibu Gembala kita. Saudara-saudara yang dikasih, pulanglah ke rumahmu dengan membawa berkat besar, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah berdoa dan kita sudah bersyukur. Amin.